wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Raisatul Muntakin Allah, mahasiswi semester 3, jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Alhamdulillah, saya bangga sekali menjadi bagian dari finalis Duta Public Speaking Unesa. Dan saya dan teman-teman telah melewati beberapa proses dari beberapa pembekalan yang mana menjadi bagian dari kegiatan paguyuban Duta Public Speaking Unesa. Nah, saya nggak mau nih ilmu dari pembekalan ini stop di saya saja, maka dari itu saya share ilmu ini kepada teman-teman sekalian. Yang pertama terkait kita kilas balik dari berdirinya Public Speaking Unesa dan paguyuban Duta Public Speaking Unesa, di mana Public Speaking Unesa ini sendiri berdiri pada tahun 2016 pada tingkat jurusan saja dan hingga berkembang di tingkat Universitas Negeri Surabaya hingga peminatnya sampai di luar Universitas Negeri Surabaya. Paguyuban Duta Public Speaking ini sendiri dimulai pada tahun 2018. Nah, public speaking ini memiliki tujuan wadah untuk mahasiswa agar memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik. Yang kedua adalah media sosial. Nah, media sosial ini adalah merupakan salah satu aspek yang penting untuk mengimprovisasi diri, apalagi untuk para finalis Duta Public Speaking, di mana kita ditekankan untuk mengetahui apa saja sih fungsi dari media sosial dan apa saja yang harus kita hindari ketika kita bermedia sosial. Yang ketiga adalah ada 3 hal atau segitiga yang harus kita seimbangkan ketika kita menjadi good speaker. Yang pertama adalah attitude, yang kedua adalah aptitude, dan yang ketiga adalah altitude. Yang pertama adalah attitude, yang dimaksud attitude ini adalah etika yang baik atau good attitude. Yang kedua adalah aptitude. Aptitude ini sendiri adalah kecerdasan kita yang bisa kita andalkan. Yang ketiga adalah altitude, di mana altitude ini sendiri adalah pencapaian kita. Nah, ketiga hal ini atau segitiga ini harus kita seimbangkan ketika kita menjadi good speaker. Yang keempat adalah ketika kita menjadi duta ada 3 hal yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah brand, yang kedua adalah beauty, yang ketiga adalah behavior. Brand ini sendiri adalah kemampuan atau berwawasan luas terkait dari penyelenggaraan atau ketika kita mengikuti suatu kegiatan. Yang kedua adalah beauty. Beauty ini sendiri adalah yang dimaksudkan inner beauty yang kita miliki atau yang kita punyai. Yang ketiga adalah behavior. Maksud dari behavior ini adalah kita dituntut untuk memiliki good attitude atau etika yang baik. Nah, teman-teman, saya dan teman-teman finalis yang lain memiliki ilmu baru terkait etiket, yang mana etiket ini sendiri adalah tata krama yang menitik beratkan kepada bagaimana kita memperlakukan orang lain. Sepertinya bagaimana sih kita berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Nah, selain itu saya dan teman-teman banyak sekali mendapatkan pesan dan kisah inspiratif dari orang-orang hebat yang kita temui di beberapa pembekalan. Nah, untuk pesan-pesannya adalah yang pertama adalah berjuang, dan belajar. Selain itu kita harus mempunyai kemauan untuk berproses karena kita saat ini adalah bentuk dari kita yang lalu. Maka dari itu jangan berpatok dari kesuksesan dan kegagalan. Untuk yang terakhir teman-teman, Duta Public Speaking adalah bukan hanya dinilai dari keaktifan di organisasi, tetapi juga kita mampu dan bisa untuk menginspirasi lingkungan kita atau orang-orang di sekitar kita. Ketika kita berbicara tentang inspirasi dan menginspirasi, keduanya adalah salah satu sumber energi positif untuk menambah motivasi, semangat, dan rasa percaya diri. Rasa percaya diri untuk menghadapi semua tantangan yang mungkin dihadapi dalam mencapai tujuan yang diharapkan secara positif. Ketika kita membicarakan tentang menginspirasi, bagi saya, menginspirasi adalah ketika tindakan kita dapat memberikan dan mempengaruhi hal positif kepada lingkungan dan orang di sekeliling kita.
Atau lebih tepatnya, ketika apa yang kita lakukan memberikan dampak dan energi positif. Ketika kita bermanfaat bagi orang banyak, dan ketika apa yang kita lakukan bermanfaat dan memberikan dampak energi positif kepada lingkungan di sekitar kita, dengan begitu, hal yang kita lakukan dianggap bisa menginspirasi orang lain. Memang tak mudah menjadi seorang pembicara. Tak cukup bila hanya sekedar mampu berbicara di hadapan banyak orang tanpa merasa gugup. Tak cukup jika hanya itu. Berusaha untuk bisa bersahabat dengan lawan bicara dan lingkungan kita adalah salah satu tantangan. Begitupun saya. Berbicara dan berkomunikasi dengan orang baru adalah salah satu bukti bagaimana proses berkomunikasi dengan baik dengan orang lain itu sendiri. Dan itu yang membuat saya semakin bersemangat untuk menginspirasi banyak orang. Karena menginspirasi orang namun tidak menggurui. Maka dari itu, saya ingin menginspirasi teman-teman jika ingin menjadi public speaker, pembicara, berkomunikasi dengan baik, dan agar pesan yang ingin kita sampaikan tersampaikan dengan baik, bisa kita pelajari mulai dari sekarang.